Shalom Ibu Bapak Saudara kasih Tuhan. Ya, kita tetap sehat, semangat, sukacita, berikan senyum kiri kanan. Ya, baik, mari kita bangkit berdiri, kita akan segera mulai ibadah kita. Kami menyapa yang masih mengikuti ibadah secara online ataupun streaming radio Sejahtera FM. Harapan kita bulan Mei semua yang ikut ibadah online ada di tempat ini bersama dengan kita. Ya, baik, untuk mengawali ibadah kita hari ini kita akan membaca bagian Alkitab dari Kolose pasal 3 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kita akan mengucapkan secara bersama-sama. 3, 2, 1. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kita tundukkan kepala. Pertolongan kami datang dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan jadilah seluruh rangkaian ibadah raya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami bersyukur ini kami para hamba-hambamu ada di altar untuk mengambil bagian untuk rangkaian ibadah dalam pelayanan kami. Kami bersyukur untuk pengurapan dulu sekarang ada bagi kami para hamba-hambamu, worship leader, singer, tim musik dan multimedia, para volunteer. Kami bersyukur serta seluruh umat dan jemaat Tuhan yang sudah ada bersama dengan kami di tempat ini. Hadirat Tuhan kami sungguh merasakan saat ini, bahkan umat dan jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan, Tuhan yang menyertai sehingga mereka tiba di tempat ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Firman yang akan disampaikan adalah pesan Tuhan. Berkati dan akan sudah mengurapi hambamu untuk menjadi berkat bagi kami melalui pemberitaan firman. Terpujilah Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sambut ibadah ini. Glory, haleluya. Yang siap menyambut melalui pujian dan penyembahan, bersama-sama kita katakan amin, dan berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari tetap angkat, arahkan doa saudara kepada anak-anak kita. Kami bersyukur Tuhan, kami melihat anak-anak sekolah minggu yang sebentar akan menerima firman. Kami menumpangkan tangan atas mereka, percaya penuh bahwa ada kedaulatan Allah atas hidup mereka, bahwa setiap firman yang mereka dengar tidak pernah kembali dengan sia-sia. Biarlah setiap firman boleh Tuhan menerangi setiap hati mereka, dan Tuhan semakin lama semakin kuat menuju Sion sampai mereka dapat melihat dan menjadi serupa dengan Kristus Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berkati guru-guru sekolah minggu, beri mereka hikmat, biarlah Injil Kristus itu terus dapat diberitakan bahkan sampai pada kesudahannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap kita yang percaya berkata amin. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk saudara. Shalom. Ya, tidak terasa kita sudah menjalani bulan yang keempat dan kita ada di penghujung di bulan ini, minggu keempat. Betapa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang luar biasa, amin. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tak terbatas. Hari ini kalau kita ada sebagaimana ada, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Mari siapkan hati kita saudara, mari kita hampiri tata Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur karena kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur, mari naikkan syukur kita saudara pagi hari ini buat kebaikan-Mu. Haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan. Kami percaya apapun yang kami kerjakan hari ini, Tuhan hadir di tempat ini. Amin. Sebab kami mengakui kedaulatan-Mu Tuhan. Yes. Caramu mencintaiku, Kau ada di setiap proses hidup.
kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di setiap proses hidupku. Kau hadir Tuhan di titik terendahku. Kau hadir untuk mengangkatku. Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang kuat datang di setiap langkah hidupku. Katakan tak terbatas kasih-Mu. Amin. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Bukankah Dia Allah yang luar biasa? Amin. Mari kita baik berdiri bersama. Katakan, ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Kau tak menyerah akan hidupku. Katakan tak terbatas. Sebab Engkau yang kami andalkan Tuhan. Andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu. Tak terduga jalan-Mu, Yesus. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Sekali lagi katakan tak terbatas kuasa-Mu. Juga cara-Mu. Sebab Engkau adakan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas Yesus. Cara-Mu yang ku percaya di segala musim hidupku. Cara-Mu ya Tuhan, cara-Mu melangkah. Cara-Mu mengubah hatiku. Cara-Mu menuntun. Tak terbatas di dalam hidupku. Mari jemaat katakan, Dia Allah yang tak pernah terbatas.
Cara Tuhan menolong kita itu luar biasa, saudara. Untuk itu pagi hari ini, apapun yang menjadi pergumulan hidupmu, percayalah kita punya Tuhan yang tak terbatas. Untuk itu mari pagi hari ini berikan segenap hatimu. Mari kita sembah Tuhan. Dan Engkaulah yang menjadi satu-satunya pengharapan kami. Engkaulah yang menjadi satu-satunya yang kami andalkan ya Tuhan. Mari saudara, miliki iman hanya kepada Tuhan, bahwa Dialah satu-satunya yang kita andalkan. Kau yang percaya Tuhan sanggup, mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
Mari berikan sorak-sorai. Sorak-sorai bagi Tuhan yang luar biasa. Hanya Engkau yang menjadi satu-satunya sumber pengharapan kami ya Tuhan. Bagi hari ini kiranya kami rindu bersorak-sorai bagi Engkau. Sebab kami menerima janji Tuhan. Amin. Amin. Dan seluruh umat Tuhan yang siap meninggikan nama Tuhan sama-sama katakan amin. Tengok kanan kiri saudara. Sudahkah bersuka cita? Kita wajib bersuka cita, amin. Amin. Sebab Dia yang memberikan janji pengharapan kepada kita, amin. Tuhan memberiku kegirangan, amin. Dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Amin. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah tadi genapi. Melihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi.
mengalami sukacita dari Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan Yesus itu baik. Amin. Berikan tos kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Amin. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Yo semua. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan hari berganti. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Yo, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Jemaat katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lama. Berikan jempol untuk Tuhan kita. Yesus baik. Mari siap-siap katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya Sampai lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan Yesus yang baik. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan katakan gini, Saudara. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, Saudara. Kalau hari ini kita ada sebagaimana kita ada sampai hari ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Di setiap musim hidup kita akan mengalami hal-hal yang berbagai macam. Tetapi satu hal, Tuhan menolong kita. Percayalah, Dialah satu-satunya yang kita andalkan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya.
tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, mari imani. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Semua ada dalam kendali Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saudara, tetaplah berharap kepada Tuhan, sebab Dia satu-satunya penolong kita. Kalau nyawanya saja diberikan kepada kita, apa yang menjadi kebutuhan saudara, masalah saudara, Tuhan sanggup mengatasinya. Yang percaya mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Musim akan selalu mari kita bangkit berdiri. Siapkan hatimu, Tuhan tetap abadi. Yakini saat engkau memuji Tuhan, imani setiap pujian ini saudara. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh. Amin, amin, amin. Pertolongannya tak pernah terlambat. Amin. Selalu menjagaku. Benar. Dia mengenyangkan dan peliharaku seumur hidup. Demikian pujian kami naikkan, karena kami telah sungguh menikmati kasih setia Tuhan sampai dengan hari ini. Di dalam segala musim kehidupan kami Tuhan, Engkau nyata. Engkau Tuhan yang tidak pernah sekali-kali meninggalkan kami, membiarkan kami. Dalam setiap pergumulan, seruan doa kami, Engkau pasti menjawab kami Tuhan.
Sebab kami adalah milik kepunyaan-Mu yang telah Engkau tebus melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Tubuh, bahkan darah dan nyawa pun telah Engkau persembahkan bagi kami. Kami teguhkan hati kami, bahwa kami terus akan berjalan dalam jalan-jalan Tuhan untuk menuju tujuan akhir, untuk kami sekalian menerima mahkota kehidupan. Dan dalam sepanjang kehidupan kami di bawah kolong langit ini Tuhan, apapun yang sedang terjadi, Engkau memakai kami menjadi saksi dan alat-Mu. Untuk siap kami bagikan apapun yang telah kami terima dari Tuhan. Karena demikianlah yang Engkau kehendaki untuk kami berbagi, terlebih bagi keselamatan sesama kami. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, petunjuk atas jalan yang harus kami tempuh, yang akan mengubah kehidupan kami. Kami siapkan Tuhan, dan kami percaya Roh Kudus menolong setiap kami untuk memberikan kami pengertian. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua berkata amin. Ya, yang bergirang hati, sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Shalom saudara, selamat pagi, selamat datang dari ibadah minggu terakhir di bulan April, yang artinya persembahan syukur kepada Tuhan semakin melimpah, untuk menyatakan cinta kasih yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kita ini, kita respon dengan benar. Dan sekaligus kita mempersiapkan diri untuk memasuki bulan yang kelima. Ya, mendekati tengah tahun. Cepat banget waktu ini berjalan. Puji Tuhan. Ini perlu saya ingatkan supaya tidak ada kelengahan sedikit pun. Bukan saja bulan, bukan saja minggu, bukan juga saja itu jam. Tapi dari menit ke menit, jangan sampai kita terlepas dari genggaman tangan Tuhan. Yang setuju, mari tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kita harus menyadari bahwa hidup kita saat ini sudah di zaman akhir. Artinya, akan masuklah kita kepada masa-masa yang disebut dalam Alkitab, masa-masa yang sukar. Tanda-tanda sudah nampak. Bahkan hal ini seringkali saya sampaikan melalui mimbar, agar mempersiapkan setiap saudara tidak ada yang lengah, selalu dalam keadaan waspada, berjaga-jaga. Karena kita sedang menghadapi situasi kondisi yang sungguh-sungguh tidak menentu. Sudah berulang kali saya sampaikan, ditandai pertama dengan perubahan iklim. Itu merubah segala-galanya. Demikian juga saya ulang, munculnya perang, bencana alam dan seterusnya. Kasih yang semakin dingin, banyak orang menjadi murtad dan seterusnya. Begitu banyak hal, termasuk kelaparan. Goncangan di mana-mana. Kalau yang namanya bencana sudah tahu persis melalui media yang sedang memberitakan semua ini di berbagai belahan dunia. Bahkan saudara sudah mengetahui yang namanya Dubai, satu negara yang jarang sekali hujan, dihujani, ya, saya tidak ngomong dihudani ya, dihujani, sampai banjir seperti itu. Ini satu realita yang sedang kita hadapi. Untuk itu supaya kita tidak habis waktu, pakai kesempatan yang ada ini untuk mempersiapkan diri. Bukan lagi saya pernah menyatakan dengan berani, saya menyatakan kalau sudah dinubuatkan Tuhan itu tidak perlu ditengking. Karena hal itu firman Tuhan dalam Matius 24, hal itu pasti terjadi. Tapi yang lebih penting sekarang ini persiapkan hidup kita ini. Untuk semakin datang mendekat kepada Tuhan, menyatu dengan Tuhan dalam segala sesuatu. Menyatu dengan rancangannya, menyatu dengan kehendaknya.
Saudaraku yang kasih Tuhan, hal inilah yang penting untuk kita pahami hari-hari. Sejauh mana saudara dan saya yang sudah menjalani kekristenan yang sudah kita jalani sejauh ini, saya tidak pernah tanya berapa tahun sudah menjadi Kristen. Tapi maksud saya adalah pastikan bahwa saudara berjalan dalam rancangan Tuhan. Pastikan itu. Maka tema khotbah saya pada pagi hari ini adalah saya mengajak semua saudara untuk memahami peta kehidupan. Yang saya pikir ini menjadi hal yang penting untuk kita ketahui dalam kita menjalani kehidupan di akhir zaman. Apalagi bukan saja apa yang sudah dimuatkan oleh Alkitab tentang kondisi akhir zaman. Kemajuan teknologi yang luar biasa, yang mempercepat semua keinginan manusia, yang semua ditawarkan untuk keinginan manusia, ya, bisa kita akan terseret arus dunia. Sehingga kita kemudian melupakan Tuhan, melupakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Sehingga satu contoh yang sering kali saya sudah katakan, yang namanya kemajuan teknologi itu tidak terduga, luar biasa. Ya, ini sangat sehingga membuat orang tertarik, ingin mencoba dan lain sebagainya. Ya, boleh saja, tapi ojo lali sama Gusti Yesus. Saudaraku yang kasih Tuhan, maka untuk membaca, memahami peta kehidupan, mari kita mulai membaca dalam Injil Yohanes pasal 14. Ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yang yakin akan ini, berikan tepuk tangan. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ya. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dinyatakan, ini sebenarnya pengulangan saja, tapi diringkas, dipastikan untuk semua murid. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Thomas, kita tahu kisahnya Thomas. Orangnya tidak mudah percaya. Aku sekali-kali tidak akan percaya kalau jariku belum masuk ke bekat lubang paku. Karena kasih dari Tuhan, dia dituruti. Dia datang spesial kepada Thomas. Thomas, ini aku. Nah nih, lihat nih. Ya. Lalu Yesus berkata, jangan lagi engkau tidak percaya. Tapi kali ini kembali lagi, Thomas lagi. Nggak tahu jalan ke situ. Jadi saudaraku, kalau saja Thomas waktu itu sudah disebut sebagai murid, kita dapat bayangan bahwa kemana guru pergi, ke situ pula murid pergi. Apa yang Yesus katakan itulah pengajaran. Berulang-ulang kali Yesus berkata, anak manusia itu akan kembali ke Yerusalem untuk ditangkap, untuk mati. Tapi hari ketiga akan bangkit dari antara mati. Dan kembali ke surga. Sehingga dalam Yohanes 14 ayat 12 katakan,
Barang siapa percaya kepadaku, kamu juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar, karena aku kembali pada Bapa. Sudah diberitahu. Tapi masih kemana jalan yang kamu maksud itu? Ternyata bukan saja Thomas sing takon. Coba kita baca ayat berikutnya. Ya, ini 14, 12, ayat yang tadi 14, 6, 7. Sekiranya kamu mengenal aku, kamu pasti juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Masih belum juga Sampai-sampai Filipus kemudian berkata begini, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Wah, kira-kira ini kalau Pak Sudi ya, leh kebacot deh. Ya, tapi ya sudah karena kasih. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah mengenal aku, melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah ke Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam dalam aku dan dialah yang melakukan pekerjaannya. Semua berkata amin. Beri dulu tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mengerti akan peta kehidupan, mengerti akan rancangan Tuhan. Mengerti akan rancangan Tuhan, maka saudara setiap hari langkah demi langkah engkau pasti akan jalani setiap rancangan Tuhan dengan iman, dengan pasti. Tidak ada kegamangan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan. Saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Sekarang saya masuk pada pesan yang harus saya sampaikan. Sebagaimana Yesus berkata-kata kepada para murid. Demikianlah firman Tuhan hari ini juga ditujukan kepada saudara yang adalah murid Kristus. Saudara harus siap dimuridkan, saudara harus siap memuridkan yang lain. Dengan bahasa sederhana pernah saya katakan, inilah waktunya untuk kita berbagi apa saja yang kita telah terima dari Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengampuni saya pun harus mengampuni orang lain. Saya sudah terima keselamatan dari Tuhan, saya juga harus bagikan keselamatan untuk orang lain. Apa saja yang kita terima dari Tuhan, wajib hukumnya untuk kita bagikan sesuai. Karena apa? Tuhan menghendaki semua orang selamat. Tidak satu pun dia kehendaki seorang pun binasa. Yang setuju, mari berikan tepuk tangan. Maka catatan saya harus bagikan pada saudara adalah kita dipanggil, dipilih untuk menjadi murid Kristus. Yang harus, bahkan saya katakan, saya tambahin, meskipun saya taruh dalam kurung, mau tidak mau, mesti ngerti. Karena selalu guru itu mengajarnya berulang-ulang. Sampai ngeh, nek orang ngeh, orang munggah. Ya. Nek orangnya orang lulus, kira-kira begitu. Ya. Kita dipanggil, dipilih untuk menjadi murid Kristus, untuk hidup dalam damai sejahtera, bukan kegelisahan. Karena berhasil tidaknya sebagai seorang murid itu bergantung kepada suasana hati kita, suasana kebatinan kita. Kalau kita masih khawatir, takut, apa yang aku makan, apa gelisah untuk masalah yang sedang kita hadapi, bagaimana mungkin saudara menjadi saksi bagi orang lain? Maka dikatakan dengan jelas dalam firman Tuhan yang harus saya bagikan, ada di catatan Yohanes 14 ayat yang ke-27. Apa yang ditinggalkan Tuhan bagi para murid? Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu.
Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah apa? Gelisah dan gentar hatimu. Kalau murid dalam kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan, yang pasti akan mikir hidupnya sendiri. Gak mungkin kita akan bisa jadi saksi dan membagikan sesuatu pengalaman saudara bersama dengan Tuhan. Tidak mungkin. Sehingga damai sejahtera yang harus kita nikmati. Dan saya sebutkan kepada saudara bahwa sesungguhnya apa saja yang dibutuhkan oleh manusia, seringkali saya katakan melalui mimbar, semua fasilitas hidup manusia sudah disediakan oleh Yesus Kristus Tuhan. Mari berikan tepuk tangan. Baik untuk masalah hidupmu masa lalu, hanya Yesus yang bisa menyelesaikan. Demikian juga untuk hidup kita hari ini, Dia sudah memfasilitasi semuanya. Bahkan masa depan, bahkan sampai kepada hidup yang kekal, sudah Yesus sediakan. Mari kembali yang teguh percaya, berikan tepuk tangan. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera ini sangat dibutuhkan untuk berhasilnya hidup seorang murid Kristus. Jadi kalau ada masalah ya cepat selesaikan. Kalau masih ganjil ya selesaikan. Bagi dirimu, kepada Tuhan, kepada sesamamu. Karena kita punya tugas utama, kita punya tugas penting, kita punya tugas mulia. Untuk menjadi saksi dan alat Tuhan. Ya, lalu mungkin ada yang tanya. Dan pernah ada yang tanya apa saya? Pak, lah kalau masalahnya saya bukan dengan orang lain. Masalah dengan kehidupan saya sendiri. Saya hidup ini dalam kekurangan, Pak. Bagaimana harus menyelesaikan? Sehingga saya tidak pernah hidup dalam damai sejahtera. Urip kok angel gini toh. Itu artinya imanmu belum kamu pakai. Ya. Bahwa firman Tuhan mengatakan jelas bahwa Allah yang memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus Tuhan. Hanya iman yang belum kau pakai, bukan karena Tuhan itu lalai. Tuhan telah menyediakan segala-galanya. Ibaratnya saudaraku, kalau sudah membaca belajar dari Matius 22 tentang perjamuan kawin anak domba, semua makanan sudah tersedia. Tinggal kita masuk menikmati dengan tata cara yang benar. Saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Maka saudaraku, dalam damai sejahtera kita ini akan mengalami Tuhan. Karena kita tahu persis apa yang menjadi rencana Tuhan. Satu pengalaman yang menjadi contoh bagi kita. Kita buka sekarang dalam 1 Korintus pasal yang 10 ayat 1-6. Kehidupan bangsa Israel itu dipakai menjadi contoh, peringatan bagi umat Tuhan hari ini. Mari kita baca bersama saya. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Seperti mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah apa? Kristus. Perhatikan ayat 5. Tetapi sungguh pun demikian. Karena fasilitas semua sama. Diberikan sama. Kesempatannya sama. Diperlakukan sama. Tapi ayat 5. Tetapi sungguh pun demikian. Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Karena mereka ditewaskan di padang gurun. Sebagian besar loh. Perhatikan, sebagian besar. Ya, 6. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita. Untuk memperingatkan kita. Supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat.
seperti yang telah mereka perbuat. Amin. Kenapa? Mereka itu banyak ditewaskan atau mati di padang gurun bukan karena kelaparan, tapi karena mengeluh, karena sambat kemawon, protes terus. Itu yang dilakukan oleh mereka. Karena mereka tidak mau tahu apa sih ini rencana. Kenapa? Enak-enak sudah di Mesir. Kalaupun aku menjadi istilah sekarang TKW atau TKI, tapi makan enak loh di Mesir. Ya, coba kita lihat dalam kitab Keluaran. Ya, saya ingin mengajak kita sungguh-sungguh jangan sampai mengulang kesalahan orang lain. Ya, kalau ada orang lain yang salah, itu berarti manfaat buat saudara untuk tidak melakukan hal kesalahan yang sama. Setuju ya? Oke. Keluaran 14 ayat 10 sampai 14. Ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel. Dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Ngomel. Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya ke hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin. Tapi ketakutan itu luar biasa. Kenapa sih takut? Karena tidak ngerti kenapa kita mesti keluar dari Mesir, lalu berjalan di Panduru, menuju kemana kita? Nggak tahu. Banyak orang Kristen hari ini pun nggak tahu, ataupun sudah tahu pura-pura tidak tahu, karena masih terpaku, terikat dengan apa yang ada di hadapannya, nikmat hidup, selera hidup, kesenangan hidup, keinginan hidup. Sehingga gak mau tahu tentang peta kehidupan. Gak mau tahu tentang rancangan Tuhan. Gak mau tahu tentang kehendak Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, ngomel mereka. Marah mereka pada Musa. Dan kita sudah membaca, kita sudah tahu. Mereka banyak yang tewas. Bukan karena kelaparan. Tapi karena bersungut-sungut. Hati-hati ini. Karena apa? Sudah jadi peringatan bagi kita. Supaya saya dan saudara tidak mengulang kesalahan bangsa Israel. Yang setuju kemauan, katakan amin. Dan beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Peta kehidupan ini diperlukan kita miliki sebagai satu kepastian langkah. Bahwa kita ini hidup dalam rancangan Tuhan. Kita hidup dalam rancangan Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, saudara sebagai pegawai, saudara sebagai bisnismen, sebagai apapun juga dalam kehidupan ini, semuanya pastikan bahwa saudara sedang berjalan dalam rancangan Tuhan. Karena firman-Nya dalam Yeremia 29 ayat 11 dengan jelas, pemilik kehidupan itulah Dia yang berdaulat atas kita. Soal aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi kalau sekarang kamu ada masalah, ketahuilah itu cuma sejenak, seketika saja. Kalaupun tadi perang, itu pun kamu diam saja, aku sing ngadepi. Amin. Ketika itu yang dihadapi ketika masih di daratan Mesir, menghadapi laut. Belakang dikejar pasukan, depan laut.
Tapi Tuhan sudah berkata, aku yang berperang untuk kamu. Kamu menengowai. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus datang kepada Dia. Kita harus bertanya kepada Dia. Kita harus minta perlindungan Dia. Kita harus minta petunjuk jalan yang harus kita tempuh dari Dia. Karena Dialah yang berdaulat. Dia memiliki rancangan kehidupan saya dan saudara. Sampai siapapun saudara, sampai kapanpun, sampai bahkan akhir kehidupan kita di bawah kolong langit. Bahkan sampai kehidupan yang mendatang untuk hidup bersama dengan Tuhan dalam kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Jangan kita ngoyo, jangan kita makso, jangan kita menekan Tuhan. Karena rancanganmu dan rancangan Tuhan itu jauh beda. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganmu dari rancanganku. Jangan ngoyo, jangan nekat. Ya, apalagi bagi saudara yang sudah punya pengalaman, apakah itu keluarga, apakah itu bisnis, pekerjaan, apapun profesi yang sudah mau kerjakan, tanya Tuhan. Minta petunjuk Tuhan. Kalau Tuhan berkata ya, tapi begini Tuhan, itu masalahnya begini. Ya, aku berkata ya, aku yang akan meratakan semua jalannya. Kalaupun engkau lihat begitu banyaknya penghalang. Tapi kalau Tuhan sudah berkata, berangkat. Jangan pakai noleh ke belakang. Berangkat saja. Apa yang menghalangi langkah saudara? Ketika engkau sampai pada penghalang itu, ternyata sudah diratakan Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Karena saudaraku yang dikasih Tuhan, hidup dalam rancangan Tuhan, rancangan yang benar, itu akan membawa saya dan saudara pada kehidupan sampai kepada tujuan yang benar. Jadi firman Tuhan Amsal pernah mengatakan, jalan yang kau anggap lurus, ujungnya menuju maut. Itu artinya perlu kita hati-hati, teliti, pastikan bahwa ini jalan Tuhan. Jalan Tuhan. Saya juga sebentar ini harus mengingatkan saudara, hari-hari ini begitu banyak ajaran-ajaran sesat ya. Jadi Yohanes 14 itu ayat 6 sudah dipelintir. Ya. Tidak satu-satunya, orang masuk surga itu tidak satu-satunya Yesus. Masa orang baik masuk neraka. Itu mulai menyangkal, mau melintir ayat ini. Saya bersama saudara tetap percaya untuk sampai ke surga mulia, satu-satunya jalan hanya melalui Yesus Kristus Tuhan. Kalau sudah mantap akan itu, saudara harus imbangi, harus pastikan hiduplah dalam rancangannya. Ojo yang percaya ujungnya, tapi percayalah pada langkah demi langkahnya. Karena saya katakan kepada saudara, kalau kita jalan pada jalan yang benar, kita pun akan sampai pada tujuan yang benar. Itu satu yang pasti. Maka saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, maka itu semua adalah kehidupan manusia itu semua dalam skenario Tuhan. Tolong catatan selanjutnya. Dalam skenario besar Tuhan. Untuk membawa kita sampai pada kehidupan yang kekal bersama dengan Yesus. Itu skenario. Dia tidak hanya nunggu di sana. Tapi dia sehari ini pun mau siap menyertai saudara. Langkah demi langkah. Pergumulan demi pergumulan. Persoalan demi persoalan. Tantangan demi tantangan. Yang kita hadapi. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Dia akan tetap menyertai, melindungi, memberkati kita. Bahkan telah menyediakan kemenangan bagi kita. Itu skenario Tuhan. Jadi kalau ada yang masih nekat berjalan sendiri, seturut kehendaknya sendiri, hikmat manusianya sendiri, ya maaf, saudara akan terus kecewa. Ya, karena skenario ini akan membawa kita sampai pada tujuan akhir. Melainkan bukan saja sampai pada tujuan akhir. Tuhan mengatakan, tak anteni ya di surga sana.
kowe rene mlaku dhewe. Kan tidak. Skenarionya Emmanuel. Allah menyertai kita. Itu Tuhan kita. Ya. Kita tidak bisa mengatakan, yang penting seperti pepatah, banyak jalan menuju Roma. Ya. Mungkin saya guyonan kemarin di Malang saya berdoa apa? Dah, yang penting berangkat dek. Yang penting kita ketemu ya di Times Square. Mana itu? New York. Waduh. Ya nang New York gak apa-apa. Tapi nek menuju surga tidak ada jalan lain. Kita harus bersama dengan Tuhan dalam menuju tempat akhir. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan, lanjutkan. Karena itu sebagai murid diperlukan kita percaya dan taat. Orang yang percaya tok, tapi perlu taat. Kalau saudara percaya harus kemudian di follow up dengan dibuktikan surat taat. Itu sesuatu yang jelas. Jadi percaya saja ya. Itu artinya, lupa kan ayatnya mengatakan begitu Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, Pak. Sudah jaminan. Iya binasa loh. Artinya kan binasa itu neraka. Ya, untuk selaminya. Ya. Itu nanti setelah kematian. Ya. Tapi selama kita hidup dalam dunia ini perlu taat. Makanya seringkali hamba Tuhan mengatakan terima Yesus gratis. Mengikut Yesus bayar harga. Dan bentuk apa? Taat kepada Yesus. Sekarang buka 3:36. 1, 2, 3. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Urip ini kok angel toh. Aku wis doa, aku sudah ibadah, aku sudah melayani. Tapi hidupnya tidak pernah taat, lakukan firman. Ya hidupnya terasa soro terus. Karena murka Allah terus ada di atas kita. Jadi percaya itu untuk perkara hidup kekal. Taat untuk perkara hidup kita hari ini. Amin. Yang mengerti ngeh ya. Kalau tidak ngerti betul jangan tepuk tangan. Yang tepuk tangan yang ngerti betul. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sehingga sungguh Tuhan itu memberikan jaminan, kepastian. Siapa yang percaya kepada dia. Dan dia harus taat melakukan segala apa yang kuperintahkan kepadanya. Aku jamin hidupnya. Bahkan hidupnya akan jadi berkat bagi banyak orang. Itu sudah skenario Tuhan. Ikatan perjanjian Allah dengan Abraham. Ya, kita tahulah Abraham sedemikian taatnya. Bahkan ketika dia memerintahkan Abraham, ya Tuhan, bawalah anakmu yang tunggal yang kau kasih itu, persembahkanlah dia di Gunung Moria. Ayatnya mengatakan lalu pergilah Abraham. Taat. Ketaatan ini penting, saudaraku. Karena ketaatan adalah penting dan hidup benar itulah yang dapat mendatangkan kuasa, mukjizat. Contoh sederhana, saya ambil dari Alkitab. Di kitab Yohanes, ketika Yesus mendapat undangan pernikahan, datang pula murid-muridnya. Datang pula ibunya. Dan ibunya itu pemerhati. Orang yang tekotok. Tapi waduh, ini rupanya perkawinan ini kehabisan anggur. Dia datang pada Yesus. Terus, rupanya mereka kehabisan anggur. Yesus menjawab, ada apa bu? Belum waktunya bagiku. Sepertinya tidak mau dengar. Karena kebutuhan pesta. Dia datang pada pelayan. Pelayan, apa yang dia katakan perbuat itu. Oke? Ini. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah ini. Taatlah, lakukan.
Dengan taat, para pelayan ngisi buyung-buyung itu. Apa? Buyung ya? Benar ya? Buyung ya? Tempayan. Ya, oke. Air dirubah jadi anggur. Jadi ketaatan itu penting buat saya dan saudara. Jangan mengdoa Tuhan lakukan. Aku percaya kuasa-Mu nak berubah Tuhan. Aku percaya Engkau Tuhan tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Diperintahkan Tuhan apa, tapi tidak suruh lakukan. Ketaatan itu penting. Apalagi hari ini. Ya, situasi dunia yang sedemikian sukarnya untuk kita hadapi. Ya, ketaatan itu harus teruji melalui persoalan-persoalan yang kita hadapi. Perintah-perintah firman Tuhan yang kita dengar, ya, untuk kita lakukan. Supaya dengan demikian, saudaraku, kita akan melihat bagaimana situasi atau janji Tuhan itu digenapi. Jangan menjadi orang percaya, pengikut Yesus, yang bisa jadi tidak jadi murid Yesus, mencari Yesus hanya untuk kepentingan perut kenyang. Hanya mengejar berkat. Kita buka dalam Yohanes pasal 6. Ini peringatan, kenapa? Mereka tidak taat. Ya, mencari itu hanya untuk karena perutnya kenyang. Karena mengharapkan roti yang dari Tuhan, berkat yang dari Tuhan. Yohanes 6 ayat 25. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? 26. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan perutmu kenyang. Jadi kalau datang ibadah, mau dengar firman, sudah harus ada yang kita persiapkan. Hati kita mesti siap melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Berikan tepuk tangan. Maka saudaraku yang dikasihi yang Kristus Yesus Tuhan, jangan sampai dengan mengetahui peta kehidupan, rancangan Tuhan, kita terus dalam tuntunan Tuhan, jangan sampai kita berjalan dalam penyimpangan jalan. Hati-hati, sekarang ini sudah muncul yang namanya penyesatan. Jalan yang kau anggap lurus, ya, ujungnya itu menuju maut. Pinternya manusia sekarang itu ngaudzubillah, ya, luar biasa maksud saya. Ya, saking pinternya sampai mau nantang Tuhan. Ya, jangan sampai kemudian, pokoknya asas-asas prinsip kekristenan pegang kuat. Tentang Tritunggal, tentang keselamatan, tentang dosa, tentang pengampunan dosa, karya salib, itu hal yang inti. Apalagi pengajaran hari ini seperti munculnya Kristen progresif. Waduh, pada no pajak kendaraan motor aja kena pajak progresif. Hati-hati, enak didengar. Kenapa? Semua yang ada itu akan kita menjebak kita. Ya. Semua apa yang sudah kita miliki dalam Alkitab PLPB itu sudah kebenaran. Nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangi, nggak boleh dipikirkan menurut pikiranmu sendiri. Jangan. Maka lanjut saudaraku yang kasih Tuhan, hati-hati karena munculnya penyesatan di mana-mana. Ya, yang intinya adalah itu membuat kita ini lebih bebas. Seperti contoh, nggak perlu sekarang ke gereja, doa di rumah sama. Tuhan itu hadir di mana-mana kok. Kelihatannya kan enak, iya ya. Wes, aku nggak ke gereja Pak. Apalagi sekarang ini habis COVID, ada ibadah online. Loh, kan bisa. Saya katakan, ibadah ini hadir di rumah Tuhan bersama-sama. Berdoa bersama, memuji, menyembah bersama, dengarkan firman Tuhan bersama.
Itu yang Tuhan kehendaki, itu yang dimaksud ibadah. Karena kehadiranmu menjadi saksi bagi dunia bahwa di tempat ini, di Perapen Indah, ada gereja. Gereja adalah kumpulan umat Tuhan yang sedang berdoa, beribadah kepada Tuhan Yesus. Amin. Itu ibadah. Karena terhalang sesuatu, mungkin sakit, mungkin sesuatu yang lain, bolehlah daripada tidak dengar firman. Jadi doakan semua yang masih mengandalkan online. Hamba-hamba Tuhan semua banyak berdoa supaya mereka yang membiasakan diri online supaya mau hadir on site. Tatap muka itu perlu. Ya, secanggih-canggihnya teknologi komunikasi, perhatikan tuh Pak Jokowi. Masa kalau rapat online? Ya. Maka saudaraku yang kasih Tuhan, peta kehidupan yang harus kita pahami itu sudah disediakan dalam firman Allah, dalam PL, dalam PB. Itu adalah rancangan Tuhan. Itu adalah peta kehidupan. Ya, itu merupakan jalan yang harus kita tempuh. Sebagaimana dikatakan dalam Mazmur 109 ayat 115. Bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Amin. Jadi itu baca. Jadi gak mungkin saudara menjadi murid Yesus tidak bergaul akrab dengan Tuhan, tidak baca firman, tidak dengar firman. Gak mungkin. Ya, itu akhirnya saudara akan masuk pada kategori menjadi orang-orang sing wis eruh. Wis eruh. Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, maka itu artinya dalam keseharian kita harus menyatu dengan firman. Menyatu dengan firman. Itu akan memelihara imanmu. Untuk semakin hari semakin teguh, semakin yakin. Ya, saya tadi pagi membaca firman dan saya bagikan melalui kata hati. Coba buka tadi pagi Ibrani 3 ayat 14. Ibrani 3 ayat 15. Kita ini sudah mendapat bagian dalam bagian 14. Karena kita telah beroleh bagian dalam Kristus. Semua katakan amin. Asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya. Pada keyakinan iman kita yang semula. Jangan merasa ngerti lalu merasa, oh enggak perlu. Paling Pak Pendeta ini khotbah, enggak perjanjian lama, perjanjian baru, seru. Habis ini jangan lari sini. Ya itu seru. Jadi tidak perlu datang karena merasa udah tahu. Ya, yang bernilai itu bukan hanya itu, tapi kumpulnya kita saat disepikir sepakat melangkah bersama sebagai kumpulan domba-domba Allah. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Akhirnya saya katakan, dengan mengetahui peta kehidupan, rancangan Tuhan, skenario Tuhan, agenda Tuhan, saudara akan jalani kehidupan dengan penuh hikmat. Hikmat yang daripada Allah, bukan hikmat manusia. Jadi kita dapat menjalani semua itu dengan baik, sehingga kita dapat menjalannya dengan penuh damai sejahtera. Bahkan damai sejahtera yang disediakan itu melampaui segala akal. Apa yang dimaksud rancanganmu bukan rancanganku, kita terima, kita aminkan, kita jalani. Sehingga digenapilah ayat 10 dan 11 dalam Yesaya 55. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Soli Deo Gloria. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa,
dalam kekudusan-Mu. Ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak, terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Tuhan, kami telah mendengar isi hati-Mu yang mengasihi kami, yang meneguhkan kami, agar setiap kami pasti kami jalani kehidupan dalam peta kehidupan Tuhan, dalam rancangan Tuhan, dalam skenario Tuhan, dalam jalan-jalan yang telah Engkau bukakan bagi setiap kami. Tuhan, terima kasih. Meteraikanlah kebenaran firman-Mu ini, karena kami sedang menghadapi situasi kondisi dunia yang sedang berubah. Tuhan, kami harus pastikan bahwa langkah kehidupan kami, kehidupan yang kami jalani, kami hidup dalam agenda Tuhan. Berarti Engkau akan terus menyertai kami, bukan saja hari, tetapi dalam setiap langkah kami, Engkau menyertai kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Apa yang kami dengar ini satu bukti bahwa Engkau sangat mengasihi kami, sangat peduli akan kehidupan kami, akan setiap masalah pun yang sedang kami hadapi. Engkau mau pastikan bahwa kami tidak hidup di luar Allah, tapi kami hidup di dalam Engkau Tuhan. Dan saat ini kami siapkan hati kami untuk menyatakan rasa syukur, untuk menaikkan doa syafaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita tundukkan kepala. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, kami semua mengucapkan syukur atas kebaikan dan anugerah-Mu Tuhan. Terlebih pada hari ini Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk kembali datang beribadah kepadamu, mencari wajah Tuhan dengan memuji, menyembah, dan mengagungkan nama Tuhan, serta yang menaruh pengharapan penuh kepadamu. Sebagai orang percaya yang sudah menerima janji keselamatan, firman-Mu mengingatkan kami untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan karena Dia telah memilih kami untuk menjadi murid Kristus. Untuk itu pimpinlah Roh Kudus hidup kami untuk selalu berjalan dalam rancangan dan kehendak Tuhan, dengan tetap teguh dalam iman percaya kepadamu serta taat melakukan perintah-Mu, sampai pada akhirnya kami dapat hidup benar bersama-sama dengan Tuhan dan selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Tolong kami, Roh Kudus, agar kami dapat berjalan dengan Roh-Mu, bukan dengan kedagingan kami. Berikan kami kekuatan dan kuasa-Mu, mampukan kami untuk melangkah dalam dan meresponi kebenaran firman-Mu dengan baik, dan kami semua disanggupkan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari.
Berkati hamba-Mu Gembala pembina kami, Bapak Sudi Dharma, yang sudah Tuhan pakai untuk menyampaikan berkat firman bagi kami dalam ibadah pagi hari ini. Tambahkan hikmat dan kuasa-Mu Tuhan atas setiap pelayanannya, agar setiap bagian firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu menjadikan mata hati kami terang, dan kami semua jemaat-Mu mengerti kehendak Tuhan, dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Berkati kehidupannya, berkati kesehatannya, berkati seluruh anggota keluarganya, dan berkati seluruh aktivitas pelayanannya. Kami juga berdoa atas hamba-Mu Bapak Erlangga Dharma Tuhan, yang sudah Tuhan percaya untuk memimpin dan mengemban tugas pengembalaan di gereja di SJM ini. Kiranya melalui hikmat dan kekuatan Allah, serta pimpinan dari Roh-Mu yang kudus, hamba-Mu ini diberikan kemampuan untuk semakin diperlengkapi Tuhan dalam mengemban tugas-tugas pengembalaannya. Dan segala program pelayanan yang dikembangkan oleh hamba-Mu ini, Tuhan turut bekerja dan Tuhan menjadikannya berhasil. Berkati kehidupannya, berkati kesehatannya, berkati keluarganya, dan berkati seluruh aktivitas pelayanannya. Kami juga berdoa Tuhan dan mohon berkat-Mu atas seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir maupun yang tidak bisa hadir beribadah seperti kami pada saat ini. Dan seluruh para hamba-hamba-Mu yang sudah ikut ambil bagian dalam pelayanan ibadah pada saat ini. Kami mohon lawatan-Mu terjadi di tempat ini Tuhan. Kami yang sedang sakit semuanya Tuhan sembuhkan. Yang lemah diberikan kekuatan, yang susah dan sedang putus asa diberikan penghiburan dan semangat yang baru. Dan yang masih terbelenggu dengan dosa dan kegelapan mengalami kelepasan dan kemenangan, dan yang sedang dalam pergumulan hidup, Tuhan memberikan pertolongan yang ajaib bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan, berkati dan pimpin kami di sepanjang kehidupan kami dengan segala aktivitas kami. Biarlah segala apa yang kami lakukan terus menyenangkan hati Tuhan, dan bahkan melalui kehidupan kami senantiasa menjadi berkat dan membawa hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa dan menyerahkan seluruh gereja-gereja-Mu Tuhan yang ada di muka bumi ini. Berikan perlindungan-Mu atas seluruh aktivitas gereja-gereja-Mu, agar gereja Tuhan terus bertumbuh, berkembang ke arah yang benar, tidak menyimpang, tidak keluar jalur secara teologis kekristenan, dan mohon berkat-Mu atas setiap hamba-hamba-Mu, para pendeta, para gembala-gembala sidang, para pastor, para guru-guru sekolah minggu, untuk dapat memberikan pengajaran yang benar dan sesuai dengan tuntunan ajaran Alkitab. Kami juga menyerahkan Tuhan atas seluruh proses finalisasi pembangunan gedung gereja kami NICC yang ada di Kota Malang. Kiranya melalui kuasa mujizat-Mu, pembangunan gedung gereja NICC terus berjalan dengan baik, dan kami yakin percaya, kami yakini pembangunan gedung gereja NICC pasti jadi. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa untuk bangsa, negara, dan pemerintahan kami Indonesia, yang saat ini telah melaksanakan pemilu serentak di seluruh Indonesia, dan penetapan hasil pilpres dari KPU atas nama Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka sudah mendapatkan pengesahan, dan untuk menunggu pelantikan Presiden dan Wakil Presiden nanti tanggal 20 Oktober 2024, kiranya situasi negara tetap dalam keadaan baik, aman, dan sejahtera. Tidak muncul peristiwa-peristiwa politik yang baru, dan stabilitas sosial politik, stabilitas ekonomi, perdagangan, hukum, dan keuangan, serta stabilitas keamanan tetap terjaga dengan baik, dan pergantian pemimpin tertinggi di negeri kami dapat berjalan dengan damai tanpa kurang suatu apapun. Berkati kota kami Surabaya dengan berbagai aktivitas perkotaannya Tuhan, kiranya segala pekerjaan yang dilaksanakan oleh para pemimpin kota dan jajarannya
semuanya dapat terlaksana dengan baik, dan Surabaya berkembang menjadi kota yang tertib, aman, bersih, dan kota yang sejahtera. Terima kasih ya Tuhan. Akhirnya kembali kami mengucapkan syukur kepadamu atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan terhadap kehidupan kami. Sehingga lewat berkat Tuhan, kami semua dicukupkan dalam memenuhi setiap kebutuhan hidup kami. Saatnya kami akan memberikan persembahan yang terbaik dalam ibadah pagi hari ini Tuhan. Apapun bentuk persembahan yang sudah kami berikan kepadamu, semuanya kami lakukan demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami juga berdoa seperti yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Jemaat Tuhan, mari kita menyimak kegiatan ibadah di SCM Surabaya yang telah disiapkan oleh tim multimedia. Ibadah raya setiap minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat di Gedung Pondok Daud, Jalan Taman Prapen Indah C6-7 Surabaya. Ibadah tunas remaja minggu pukul 9 di Gedung Pondok Daud. Ibadah anak sekolah minggu di hari Minggu pukul 9 di Pondok Daud. Mesbah keluarga atau MK ada di beberapa tempat. Bapak Ibu bisa mengikuti salah satu di antaranya dan pilihlah yang dekat dengan tempat tinggal Bapak Ibu. MK Waru setiap Selasa pukul 19, kontak person PDM Matius Sunardi. MK Jemur Sari di hari Selasa pukul 19, kontak person Denny Herutomo. MK Simorjo setiap hari Selasa pukul 19, kontak person PDM Adolf Ancura. Kemudian MK Menanggal, Jalan Wisma Menanggal 2 nomor 49 Surabaya. Gembala MK PDM Danu Wijaya. Kegiatan MK di hari Sabtu pukul 19. MK Kembang Kuning di Jalan Kembang Kuning Gang 4. Ketuanya Ibu Damaris. Kegiatan MK di hari Jumat pukul 16. Kemudian persekutuan doa damai sejahtera Doli di setiap hari Rabu pukul 18 waktu Indonesia Barat bertempat di Jalan Kupang Gunung Timur 1 nomor 1A. Kontak person PDM Rudi Swito. Kemudian doa malam setiap Kamis pukul 19 bertempat di Gedung Pondok Daud. Untuk para wanita, mari bergabung dalam WBI dengan kegiatan di Jumat pertama pukul 17.30 secara online melalui Zoom. Kemudian Sabtu ketiga pukul 10 diadakan secara onsite di Gedung Pondok Daud. Kontak person PDP Nancy Chiang. Doa puasa setiap hari Sabtu pukul 10 di Gedung Pondok Daud. Gereja membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang rindu melayani di bidang worship leader, singer, choir, pemusik, tamborin, paduan suara, multimedia, dan soundman. Segera mendaftar sampai tanggal 19 Mei 2024. Kontak person Bapak Diakon Erwin Prayogo 081 850 1882. Mari kita dukung dan doakan ibadah WBI Surabaya, Malang, dan Banjarmasin di hari Jumat 3 Mei 2024 pukul 18 waktu Indonesia Barat atau pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Bersama pembicara Ibu Gembala Pembina, Ibu Mika Sudidharma. Ibadah ini dapat diikuti melalui Zoom, meeting ID menyusul. Puji Tuhan, gereja terus memperbaiki diri dengan fasilitas yang membuat jemaat nyaman. Seperti saat ini, renovasi paving depan. Bapak Ibu yang terbeban dapat mengambil bagian dan dapat menghubungi sekretariat gereja. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih Presiden
Tim Worship Umum dan Bijen mengadakan workshop untuk WL dan KWL pada hari Kamis 23 Mei 2024 pukul 9 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat di NICC Jalan Lingkar Belimbing Indah nomor 2 Araya Malang. Bersama pembicara Pendeta Erlangga Pramudia Dharma, DSCM Senior Pastor, Jonasia Haininia, Narwastu Choir Coach, Ellen Chandra, MDC's WL and Senior Coordinator, dan Ronald Nathanael, Worship Service Division, PIC, Keyboardist and Music Director. Saya juga harus menginformasikan kepada saudara, dengan penuh syukur perlu didoakan. Gembala saudara mengikuti course ya, di Bali selama 10 hari. Jadi sekarang dia pulang itu karena Sabtu Minggu itu nggak ada kegiatan. Tapi nanti sebentar sore kembali lagi. Yaitu kegiatan church planting. Yang mengajak semua elemen gereja untuk ngerti tentang misi Tuhan. Menjangkau jiwa-jiwa sampai kepada membangun kembali gereja Tuhan. Secara Injil. Yang intinya saya tangkap adalah bukan merubah yang A jadi U. Apa itu Pak Sudi? Mencuri domba. Padahal perintahnya mencari domba. Jadi A itu dirubah jadi U. Ya, supaya dilakukan semua itu sesuai dengan Injil. Perintisannya dan sebagainya. Jadi semua hamba Tuhan pasti akan dibagikan apa yang sudah diterima di Bali. Karena itu hal yang sangat penting akhir zaman ini. Untuk terus marak Surabaya dipenuhi dengan gereja-gereja Tuhan. Ya. Tapi dengan takaran ukuran Injil. Sebab yang di luar itu pasti bukan kehendak Tuhan. Ya, puji Tuhan. Mari kita buka dua tangan kita. Bapa bersyukur, terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah perkatakan kepada kami. Apa yang sudah Tuhan perbuat bagi kami. Kesemuanya itu adalah untuk kebaikan kami. Supaya hidup kami, hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Menjadi saksi dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan, agenda besar-Mu Tuhan luar biasa. Kiranya kami mantapkan langkah kami, hidup kami hanya hidup dalam agenda Tuhan, dalam peta kehidupan Tuhan, dalam skenario Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkanmu, tidak akan sekali-kali membiarkanmu. Tuhan akan terus menyertai dan memberkatimu. Tuhan akan terus menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kepadamu kasih karunia, dan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Dalam penyertaan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, mulai pagi hari ini, Maranatha, sampai kekal selama-lamanya. Semua mantap berkata amin.